yang waduh. Makanya gitu Mas. Kalau untuk saya pribadi, ya kita ke ternak itu perlu waktu itu 2 tahun. Saya sering kali sampaikan, kenapa 2 tahun? Kalau hanya mencoba awalnya dari banyak sih kawan-kawan itu yang mencoba itu awalnya 200, 300, 500, terus nanti naik lagi, nambah lagi, banyak yang seperti itu. Kalau kita mau pengen usaha, itu perlu waktu 2 tahun. Di 2 tahun itulah tentukan, mau tutup apa mau lanjut. Kalau cuman hanya bebulan, hitungan bulan, setengah tahun, 6 bulan lah sudahlah. Berarti kita nggak fokus di situ. Kita nggak niat usaha, hanya mencoba-mencoba gitu loh. Kalau setiap kali kita usaha, kendala pasti ada. Tapi solusi kan pasti ada. Ada. Gitu loh. Selalu ada jalan di samping jalan. Kalau kita ada kendala sekali, oh nggak ketemu untung mas, rugi mas, nak tutup. Sudahlah. Nggak usah usaha kalau macam itu tuh. Sudah anu duluan ya. Sudah. Mikir beratnya Iya sudah kempes duluan. Mikir sulitnya ya kan. Iya, makanya kadang kawan-kawan itu mau terjun ke puyuh itu, ya itulah perlu waktu 2 tahun untuk menentukan ataukah ini mau terus ataukah ini mau berhenti. Saya juga waktu memang benar ya, ini jadi pengalaman saya juga sebelumnya. Saya dulu ya kan karena ngelihat kandang kan, saya kan dulu kan nganter paket kerja saya nganter paket. Jadi ketemulah sama bapak-bapak tuh, saya nganter paket ke rumahnya tuh, saya bilang kayak gini dalam hati nih, ini enak bener bapak ini, saya bilang kan. Saya nganter paket pagi dia pakai sarung, nganter paket siang juga pakai sarung. Saya di motor nih gitu kan mikirnya, mau bikin juga lah ternak puyuh. Saya bikin lah dengan adik saya ternak puyuh, ya kan. Apa mas ya, ilmunya kurang, ya kan. Modal-modal nonton YouTube tuh udah bener, cuman masih banyak ada yang belum didapat. Hasilnya tuh tutup, nggak betelor, jangankan sampai mau tahu pemurnian segala macam, enggak, nyari telurnya aja pun susah, nggak sesuai dengan populasi. Nah terakhirnya itu baru ternyata saya harus cari orang-orang yang ahli, yang tahu. Iya, yang ahli, ya kan. Jangan cuman, kalau saya dulu tuh modal bikin mesin tetas, saya bikin sendiri loh di YouTube. Netas. Pernah? Iya netas, presentasinya juga udah bagus, 80-70% tuh netas. Cuman itu tadi karena nggak tahu ini bibitnya campur, kayak nggak tahu. Nggak tahu jantan betina baru Nggak netas. tahu jantan betinanya, akhirnya itu kita rugi ternyata tuh. Kadang saya mikir juga gini ya, puyuh ini ternyata unik ya, baru netes kok kita tahu jantan betinanya hanya dari bentuk warna bulu loh, tanpa melihat jenis kelaminnya. Kita bisa mengenal dari warna bulu. Ternyata prosesnya berliku-liku juga kita ke situ. Bukan semudah kita membalikkan telapak tangan. Perlu generasi yang yaitu tadi, pemurnian itu tadi, jalur pemurnian itu tadi. Kalau hanya membuat yang jantan, yang coklat, gampang. 3 kali 4 kali selesai, tapi kendalanya di hitam. Harus murni 100%. Tapi kalaupun hitam biasanya 98% itu sudah bisa. Tapi kita takut nantinya banyak kebocoran. Banyak kebocoran. Kalau kita nggak murni benar gitu. Tapi biasanya juga ada juga yang 98% sudah hitam, itu bisa juga sih. Nggak murni, nggak ada kebocoran juga ya. Kalaupun ada masih dalam bentuk wajar lah. Gitu. Ya. Tapi kalaupun memang 98% itu murni hitam sudah 98%, yang coklat harus dituntut murni 100%. Nggak bisa enggak. Karena kuncinya itu puyuh itu di jantan, bukan di betina. Kalau puyuh ini kan ke betina kan cuma nitip. Artinya kan gini, puyuh ini warnanya, yang coklat kan tadi warnanya kan jantan. Tadi ya. Begitu kita kawinkan, begitu dia netas, asal warnanya sama dengan bapaknya warna coklat, dia sudah pasti betina. Kok bisa gitu loh. Silang ya. Nah ya, kok bisa gitu loh. Itu yang saya masih penasaran juga sampai sekarang belum ketemu di nalar itu kok bisa. Kayaknya memang butuh laboratorium. Nah, gila ya. Kalau kita gini mas, kita ini kan gimana ya, seringkali di YouTube itu dipertanyakan dengan kawan-kawan itu. Mas, alangkah baiknya kita dari telurnya saja kita pilih. Kalau
Kalau bentuknya bulat seperti ini, nah ini kita cari dengan yang bentuknya lonjong, agak oval. Nah, coba yang tumpul gitu. Ini tajam nih. Itu katanya berangkat dari situ nanti yang bulat katanya nanti itu tajam. Nah, coba dibawa ke kamera sini guys, biar kita tahu. Sering kali saya dibuat seperti itu. Oh, nanya ini kalau yang panjang di tangan kiri saya ini sama yang agak bulat opal-opalan gini, itu ini betina nih. Ya, diprediksi ini betina 100% katanya, yang ini jantan. Ketika saya ngisi mesin, saya pelototi pakai kamera, ada tuh di video saya itu, ternyata bisa berubah juga dia. Nggak bisa kita jamin dari sini. Hanya Tuhan yang tahu itu loh. Ya bisa jadi dia ketekan waktu didorong gimana? Didorong sama ibu itu oleh emaknya di dalam itu tuh. Nggak tahu juga. Jadi panjang dia. Waktu begitu proses penetasan, waktu di dalam mesin, itu kamera tuh saya awasi di situ. Nanti yang bentuknya ininya yang panjang, kemudian yang ini yang bulatnya oval, itu apakah terjadi memang betul-betul yang kita inginkan itu ini jantan, ini betina? Enggak juga. Ternyata meleset. Hanya Tuhan yang tahu. Itu hanya mungkin untuk unggas lain mungkin. Mungkin. Kalau untuk puyuh belum ya. Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Nah, terus timbul lagi pertanyaan dari kawan-kawan peternak itu. Coba Mas kumpulkan antara telur yang bulat-bulat itu, terus nanti ketemunya yang betina itu berapa persen. Ada juga yang seperti itu. Nah, setelah saya selidiki juga kayak gitu, tapi ternyata hasilnya pun sama. Iya, 50-50, 50 betina, 50 jantan gitu loh. Nggak tahu kalau kita labor dulu. Ya, kalaupun kita mau labor dulu ya. Kayaknya kita nggak sampai ke situ lah untuk ininya. Sedangkan pabrik perusahaan aja belum tentu bisa gitu loh. Apalagi kita yang hanya modal awam, hanya modal kita keyakinan bahwa ini adalah jantan, ini adalah betina, ya sulit kita. Sulit kita. Kalau bisa seperti itu, ya mungkin saya lebih beli rumah mewah duluan. 2 tahun ya. Jadi nggak ada jalur tolnya ini. Ya 2 tahun memang harus kita mendalami. Kalau kita tahu-tahu ketemu jalur jalan tol, nanti kalau ada hambatan kita ditanya orang nggak tahu. Tapi kalau kita nikmati prosesnya dari awal, kita nikmati, terus kita nikmati berbagai kendala ada di situ. Ketika nanti kawan-kawan itu mungkin tanya di medsos, di media sosial manapun, kita tahu. Kita tahu untuk penjabarannya, kita tahu untuk penjelasannya. Tapi kalau ujuk-ujuk jalan tol langsung tep sampai di situ, ya sudah. Saya jadi dari kepikiran gini. Ini kan ada masa akhirnya ya. Kalau setahu saya mungkin 24 bulan lah kurang lebih. Atau berapa ya akhir ya. Setelah semua ini akhir, kemana saya harus mencari orang seperti Mas Budi? Apakah masih dia harus menunggu 2 tahun lagi baru saya bisa order? Atau ada teknik khusus agar ini tidak terputus? Oh gitu. Nah, kita harus nyimpan di situ yang namanya jantan hitam. Itu kita harus nyimpan. Jantan hitam. Kalau jantan coklat, lah ini banyak. Ya. Ini banyak. Misalkan saya mau ngambil keturunan coklat murni, ya sudah, saya ambil nih, saya kawinkan ke sini. Ini kan coklat semua isinya. Ini betina semua. Kita harus ada simpenan walaupun 25 ekor ataupun 50 ekor untuk persiapan indukan gitu. Tapi kalau untuk saat ini karena kita belum perlu pemurnian, karena kita belum mau nyambung, ya hitam kita tarik, kita pisahkan. Karena apa? Telurnya nggak tahan lama. Ketika nanti di situ puyuh kawin, maka telurnya tidak akan tahan lama. 10 hari lewat dari 10 hari telur nggak bisa dikonsumsi kalau ada jantannya. Kalau dia ada fertilnya, telur akan busuk. Iya, karena dia nyawanya hangat-hangat ini kan suhu kita kan apalagi 34 nih. Nah, 34 terkadang di atas meja saja yang sisa yang berangkat, sisa yang saya tetaskan gitu, yang kecil gitu nggak masuk. Terkadang 4 hari gitu saya pecah sudah berdarah dia di dalam. Karena kan suhu kita di Jambi ini 34 derajat.
Sementara suhu yang ada di dalam mesin 37. Iya, hanya beda tipis kan. Beda tipis. Jadi dia ada sedikit ini ya. Apalagi kalau musim panas kayak gini cepat lagi ya. Wah, ini aku baru tahu teknik yang terakhir pertanyaan saya tadi. Saya nggak sampai ke situ pemikirannya. Ya ini coklat. Ini kan semuanya coklat yang hitam ini adalah yang betina. Untuk saya generasi selanjutnya saya harus punya yang hitam yang sama warna. Iya, yang sudah hasil pemurnian tadi kita simpan. Caranya gitu. Nyimpannya sudah kita bikin aja dia khusus untuk jantan gitu. Jangan dicampur. Walaupun toh itu kesehariannya itu istilahnya dia bertelur kan cuman kita ambil konsumsinya. Tetapi kalau kita ambil konsumsi sedangkan di situ ada hasil perkawinan itu tadi, telurnya ini yang bahaya. Telurnya ya kita kalau mau buang telur itu yang kira-kira telur itu cepat laku, cepat habis. Tapi kalau telur itu nggak cepat habis, nah ini bahaya. Kita dikonflin. Gitu. Saya itu orangnya pengen coba ya. Ini kapan videonya diupload ya Mas ya? Ya boleh. Video ini kapan diupload? Beri waktu saya 2,5 tahun. Iya. Untuk apa namanya itu? Buktikan guys. After before. Boleh. Boleh. Afternya di sini, before-nya nanti di tempat saya. Ya. Coba lah nanti 2,5 tahun. Bisa nggak aku? Yang penting intinya itu tadi. Hitam kawinkan dengan hitam, coklat kawinkan dengan coklat. Generasinya diambil terus sampai keturunan dia. Itu. Nah, sekarang ini yang jadi pertanyaan seringkali di situ terjadi itu bosan nggak di sini? Saya sarankan kalaupun memang mau pembuatan indukan, jangan banyak-banyak. Mungkin 25 ekor aja di sini. Nanti netasin dikit aja untuk eksperimen. Jadi enggak gitu loh. Tapi kalau kita langsung banyak di situ 500 untuk 100, rugi kita. Oh, nanti kan pas biarkan dia bertelur aja kan nanti. Iya, rugi. Masalahnya gini, ruginya kita di jantan. Karena mereka netas jantan betinanya kita nggak tahu. Begitu ketahuan nanti di umur 25 ke atas, 25 itu masih samar-samar kadang. Taruhlah 30 ke atas. Nah, kita ruginya kan di pejantan. Iya. Kalau murah. Nah, itu daging murah harganya. Kalau kartu mati kita itu ada di jantan. Kalau untuk puyuh itu. Harga jualnya murah. Nah, ya kan? itu. Dia disamain harga apa? Emang kayak gitu. Ini